Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan diskusi malam hari ini, kami ini melakukan jejak pendapat begitu ya mengenai ekonomi kerakyatan. Kita tolong dibantu teman-teman tampilkan hasilnya supaya para narasumber juga bisa melihat. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang kita nikmati sudah mengandung unsur keadilan dan pemerataan? Pak Sukidi, Pak Teguh, dan Pak Syarif. Ternyata 51% menjawab belum ya, dan 49% sisanya sudah ya. Beda tipis, tapi masih dominan yang merasa belum merata dan juga belum berkeadilan begitu. Saya mungkin akan ke Pak Syarif terlebih dahulu sebelum melanjutkan yang tadi Bapak jelaskan. Komentar ini Pak, bagaimana? Ya, saya pikir ini menggambarkan keadaan tentang ekonomi kita yang ada, ya. Perkembangan ekonomi kita. Karena apa? Tadi kembali lagi menyangkut masalah PPHN. Karena satu presiden dengan presiden berikutnya itu tidak sama misinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah disampaikan bahwa ekonomi Indonesia ini harus dibangun berdasarkan pasal 33. Betul. Dari ayat 1 sampai 4 itu jelas. Nah, saya akan memberikan contoh. Sehingga dan diperkuat dengan Pancasila di item nomor 5 nomor 5 bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Ya, itu secara eksplisit ada. Nah, kemudian implementasinya adalah seharusnya ya saya seperti yang disampaikan yang dilakukan oleh Pak SBY, bahwa ekonomi yang dibangun itu adalah ekonomi yang merata ke seluruh negara, yang berkeadilan. Betul. Nah, ini sesuai dengan Pancasila. Baik. Sesuai dengan pasal 33. Baik. Nah, yang kedua, ekonomi yang tumbuh tetapi harus berorientasi bagaimana agar kesempatan bekerja itu ada. Itu. Ya. Nah, yang ketiga, ekonomi yang tumbuh itu harus mendorong agar kemiskinan itu semakin berkurang. Nah, yang terakhir adalah ekonomi yang berwawasan kepada lingkungan. Nah, keempat variabel kepada pasal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pak Syarif, ditahan dulu, kita akan mendengarkan pendapat ya. Kali ini kita akan dengarkan pendapat dari mahasiswa, generasi muda kita saat ini. Ada Mas Asmi. Selamat malam, Mas Asmi. Baik, Mas Asmi, kalau kita melihat hasil survei tadi, ternyata 51% responden mengatakan bahwa ekonomi yang saat ini ada di Indonesia belum merata, belum berkeadilan. Mas Asmi masuk yang sudah menilai ini sudah merata atau belum merata, Mas Asmi? Ya, sebelumnya terima kasih Mas atas kesempatannya dan senang sekali bisa berjumpa dengan para ahli-ahli yang hebat. Terutama di sini ada dekan saya sendiri ya di Fakultas Ekonomi UI dan juga dosen saya. Mungkin kalau saya menanggapi hal tersebut, saya setuju gitu dengan hal tersebut. Kalau ternyata ekonomi di Indonesia itu belum sepenuhnya merata gitu. Kenapa gitu? Karena implementasi dari pasal 33 ini belum sepenuhnya maksimal. Mungkin kalau kita berbicara ke pasal 33 gitu, implementasi ekonomi itu harusnya memerlukan kerjasama antar institusi politik gitu. Tapi pada faktanya sekarang ini belum tercipta harmonisasi antara lembaga-lembaga yang ada di Indonesia sehingga hasilnya belum maksimal gitu. Mungkin itu ada pengaruh, ada hubungannya kepada sistem demokrasi yang kita anut. Sistem demokrasi yang kita anut itu masih belum sempurna gitu, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak sesuai dengan pasal 33 itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi belum tercapai karena implementasi dari pasal 33 UUD 45 juga belum maksimal, belum ada harmonisasi antar lembaga, itu yang membuat Anda mengatakan ekonomi masih belum merata, belum berkeadilan di Indonesia. Saya akan tanyakan ke Pak Dekannya ini, Pak Dekannya Mas Asmi. Pak Teguh, betulkah begitu bahwa orientasi pembangunan keberadilan ekonomi masih belum ada sepenuhnya karena pertumbuhan ini hanya untuk milik masyarakat tertentu? Dari data memang menunjukkan bahwa kita masih tumbuh ya, 5%, kemiskinan turun tetapi ketimpangan naik. Artinya apa? Kalau melihat data seperti itu memang menunjukkan bahwa pertumbuhan yang dirasakan oleh kelompok bawah dibandingkan kelompok atas itu berbeda. Artinya kelompok bawah tumbuh lebih rendah dibandingkan kelompok atas. Ya, kalau dilihat aspek ini dengan melihat
aspek angka Gini koefisien yang naik itu memang menunjukkan bahwa kita harus jujur mengakui bahwa pemerataan itu belum terlihat secara jelas ya, karena angka Gini naik. Itu kan Gini berdasarkan data Sosnas itu pengeluaran. Kalau kita melihat Gini koefisien ataupun data-data dari aspek finansial atau keuangan, melihat dari rekening ya, itu hanya rekening di Indonesia itu sebagian besar kan pemilik rekening itu kurang dari 100 juta. Itu 40% lebih orang yang memiliki rekening kurang dari 100 itu hanya menguasai kurang dari setengah dari seluruh perekonomian. Jadi artinya kalau dari sisi aspek finansial memang ketimbangan kita jauh tidak merata gitu. Nah, ini yang sebenarnya memang menjadi PR bagi kita, bagaimana kita bisa mendorong pembangunan inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif ini artinya apa? Indikatornya simpel sederhananya sebenarnya. Kemiskinan turun, ketimbangan turun. Nah, itu sebenarnya yang konsep sebenarnya pembangunan inklusif. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa kelompok bawah bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok yang di atas. Itu kalau seperti itu pasti nanti kemiskinan turun dan ketimbangan turun juga. Oke, baik. Pak Sukidi, saya juga akan tanyakan nanti untuk menuju kesejahteraan ini pondasi apa yang seharusnya dimiliki selain tadi pembangunan yang bersifat inklusif. Adakah masukan lain yang ingin Anda sampaikan? Tapi ditahan dulu. Usai headlines pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Visi Negarawan masih akan kembali untuk Anda. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.